Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 13 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberi kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita secara pribadi saat ini merasa begitu lelah, kurang bersemangat
untuk menjalani tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bisa jadi hal ini disebabkan karena pasangan kita, teman kerja kita, anggota komunitas kita selalu berpikir negatif, bahkan tidak menghargai semua yang telah kita lakukan. Walaupun motivasi dasar kita dalam melakukan segala pekerjaan itu bukan untuk mendapat pujian, tetapi tentu dengan situasi kecaman seperti ini, secara manusiawi kita merasa jengkel karena sikap sesama kita yang demikian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam karya perutusannya di dunia ini selalu mendapat banyak kritikan, penolakan, dan ejekan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Berbagai bentuk kebaikan yang Yesus hadirkan di tengah-tengah mereka, seperti penyembuhan, pengusiran setan, dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan Allah dalam diri Yesus tidak membuka hati mereka untuk percaya kepada Yesus sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Walaupun diperhadapkan dengan sikap penolakan yang demikian, Tuhan Yesus tidak pernah putus asa. Tuhan Yesus tidak pernah mundur. Dia tidak pernah berhenti untuk terus berbuat kebaikan, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini melalui perikop Injil Yohanes, Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan bahwa kehadirannya di tengah dunia ini adalah untuk melanjutkan pekerjaan Bapa. Tuhan berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa ia juga tidak saja hadir untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Bapanya, tetapi juga untuk menghakimi umat manusia. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepadanya, kepada anak, untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika sampai hari ini, besok, dan seterusnya Allah tidak pernah berhenti bekerja, Dia pun menginginkan agar kita sekalian terus bekerja, menjadi pribadi yang produktif. Mari kita tinggalkan segala bentuk kemalasan di dalam hidup kita, menjadi manusia yang produktif dan memuliakan Dia selama masih ada kesempatan bagi setiap kita untuk hidup di dunia. Mari kita terus melanjutkan karya kebaikan Allah, walaupun kadang kita sering diperhadapkan dengan penolakan, ejekan, dan kecaman dari sesama kita. Kita harus percaya Tuhan Yesus selalu dan senantiasa menyertai setiap kita dengan kuasa dan berkat. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa,
dan Roh Kudus